Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Ada pemirsa yang dari UTD Gorontalo ya minta dibuatkan video tentang pemeriksaan darah IMLTD ya, jadi infeksi menular lewat transfusi darah ya. Kita juga bangga karena saudara kita yang dari jauh sana juga mempunyai kepedulian untuk dibuatkan video tentang pemeriksaan darah IMLTD ya. Mari kita bahas ya tutorial tentang pemeriksaan darah IMLTD bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Ya, jika Bapak Ibu ingin memahami suatu standar, ya standar akreditasi, maka urutannya adalah baca dulu standarnya, ya. Setelah standarnya dibaca, kemudian dibaca maksud dan tujuannya, baru dibaca elemen akreditasinya ya, elemen penilaiannya ya. Jadi jangan langsung dibaca elemen penilaiannya. Jadi urutannya harus dari standarnya, kemudian maksud dan tujuannya, baru dibaca elemen penilaiannya ya. Gitu, itu urutan atau sistematika dalam memahami suatu standar ya. Ya, di standar ya manajemen informasi atau MI3 ya, di situ disebutkan UTD atau unit transfusi darah melakukan pemeriksaan IMLTD ya. Jadi itu standarnya. Jadi di dalam UTD itu darah itu ya, darah ini ya dalam kantong ini sebelum diberikan kepada pasien itu harus diperiksa tentang IMLTD. Jadi sebelum ini diberikan kepada pasien harus diperiksa dulu ya, ada penyakitnya atau tidak. Kalau ada penyakitnya, ini darah ini disingkirkan, dibuang. Kemudian kalau tidak ada penyakitnya, itu baru diberikan kepada pasien. Nah, itu adalah tujuan dari pemeriksaan IMLTD ya. Itu standarnya. Apa maksud dari dan tujuan dari standar MI3 ini ya? Jadi tindakan transfusi itu bukan merupakan tindakan yang tanpa risiko ya. Jadi kalau kita memberikan transfusi darah itu ada risikonya kepada pasiennya ya. Apa risikonya? Karena di dalam darah itu bisa ada penyakitnya. Ya, karena itu sebelum ini diberikan kepada pasien, ini harus diperiksa dulu, yaitu namanya pemeriksaan IMLTD ya. Itu untuk memeriksa ada enggak penyakit-penyakit yang ada di dalam darah ini. Kalau ada penyakitnya, sekali lagi ini dibuang ya, tidak boleh diberikan pada pasien. Yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak ada penyakitnya, baru diberikan kepada pasiennya ya. Jadi di sini sebutkan banyak risiko yang terjadi, termasuk salah satunya adalah risiko infeksi ya melalui transfusi darah. Contoh penyakit-penyakit yang bisa ditularkan lewat darah itu contohnya HIV ya, hepatitis B, hepatitis C ya. Kemudian ini human T-cell lymphotropic virus ya, sipilis, dengue ya, WES ya, Nile virus ya, kemudian Chagas disease dan sebagainya. Jadi banyak penyakit yang bisa ditularkan lewat darah ini. Makanya sebelum darah ini diberikan kepada pasien itu harus diperiksa dulu ada tidaknya darah. Lah pemeriksaan itu namanya IMLTD ya. Oke.
uji saring, ya, infeksi menular lewat transfusi darah atau disingkat menjadi IMLTD adalah untuk menghindari risiko penularan infeksi dari donornya kepada pasien, ya. Jadi tadi sudah kita sebutkan kalau darah itu tidak boleh langsung diberikan kepada pasien, tetapi harus diperiksa IMLTD-nya. Itu tujuannya untuk menghindari agar penyakit dari donornya tidak ditularkan kepada pasiennya. Jadi darah yang sudah diperiksa IMLTD itu sudah dijamin tidak ada penyakitnya. Jadi itu dalam rangka untuk menjamin bahwa transfusinya itu dilakukan dengan cara yang aman bagi pasiennya, ya. Itu maksud dan tujuan dari IMLTD, ya. Berikutnya uji saring darah, ya, terhadap infeksi paling sedikit itu yang wajib itu adalah ditujukan untuk memeriksa ini, ya, 4 penyakit, ya. Jadi ada ndak HIV-nya, ada ndak penyakit hepatitis B, ada ndak hepatitis C, dan ada ndak penyakit sipilis, ya. Ini kalau ada salah satu obat darah itu disingkirkan, dibuang, ya, tidak boleh diberikan pada pasien karena nanti dapat menulari, ya. Jadi harus bebas terhadap 4 ini. Nah, untuk penyakit lain itu tergantung daerahnya. Kalau daerah-daerah yang endemis malaria, maka termasuk juga diperiksa malaria, karena malaria ini juga bisa ditularkan lewat darah. Tetapi untuk daerah seperti di Jawa itu malaria itu jarang, ya. Tetapi untuk daerah-daerah seperti di Papua, di Kalimantan itu malarianya banyak. Jadi kalau di daerah-daerah seperti itu mungkin IMLTD-nya perlu ditambah pemeriksaan malaria, ya, karena banyak kasusnya, banyak penyakitnya di sana, ya. Baik, kita sekarang kalau sudah mengerti maksud dan tujuannya, sekarang kita lihat elemen penilaiannya, ya, yaitu elemen penilaian EP, ya, MI3, ya. Kita lihat yang pertama, ya, UTD menetapkan, ya, kebijakan. Kalau menetapkan berarti ini membuat SK, ya, membuat SK tentang pedoman dan prosedur, ya, tentang pemeriksaan IMLTD. Berarti, ya, yang perlu dibuat oleh UTD dalam mengerjakan akreditasi ini, pertama itu adalah membuat kebijakan. Kebijakan itu berisi bahwa dalam prosedur transfusi, ya, itu darah sebelum diberikan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan IMLTD. Berarti ada SK, ya, kemudian ada pedoman, ya, setelah dibuat NSK yaitu dibuat pedoman tentang pemeriksaan IMLTD dan SOP tentang pemeriksaan IMLTD. Jadi untuk EP yang pertama ini yang buktinya itu 3, ya. Yang satu membuat SK, ya, tentang pemeriksaan IMLTD, kemudian membuat pedoman tentang IMLTD dan membuat SOP tentang IMLTD. Jadi ada 3, ya, bukti dokumennya untuk yang EP yang pertama. Kemudian yang kedua, sampel uji saring IMLTD harus memenuhi kriteria sebelum digunakan, ya. Berarti dalam ini perlu dibuat kriteria, ya, kriteria sampel yang memenuhi syarat untuk IMLTD, ya. Jadi makanya nanti untuk buktinya itu membuat suatu kebijakan tentang kriteria, ya, kriteria sampel uji saring IMLTD. Jadi sampel ini kan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat itu perlu dibuat dalam suatu kebijakan. Ini untuk memenuhi, ya, EP yang kedua, ya. Kita lihat EP berikutnya. Berikutnya adalah setiap tabung, ya, tabung sampel, ya, itu harus memiliki identitas yang dapat dikaitkan dengan donor darah yang disumbangkan dan hasil uji saring IMLTD. Jadi artinya tabung sampelnya itu harus mempunyai identitas yang sama, ya. Jadi biasanya kalau di UTD ini memakai barcode, ya. Jadi
baik tabungnya maupun darahnya ya, itu dikasih kode barcode ya. Nah, ada diberi kode barcode yang sama sehingga kita bisa mengecek ya, ini tabung ini dengan darah yang ini ya, itu sesuai ya. Jadi harus mempunyai identitas. Jadi kita di UTD biasanya setiap tabung ini akan diberi barcode ya. Jadi buktinya ini untuk di bukti identitasnya di sampel IMTD ini salah satunya diberi barcode ya, atau kalau tidak memakai barcode ya dikasih identitas lain ya, bisa dikasih stiker atau ditulisi sehingga itu mempunyai identitas ya. Intinya seperti itu. Kemudian pemeriksaan IMLTD dilaksanakan sesuai dengan prosedur ya. Berarti kalau dilaksanakan dengan sesuai prosedur berarti pertama harus dibuat SOP-nya dulu ya, dibuat SOP-nya, kemudian SOP ini dijalankan atau tidak nanti bisa dilakukan monitoring ya. Jadi pertama dibuat SOP-nya, yaitu SOP untuk pemeriksaan IMLTD, kemudian untuk membuktikan SOP itu dikerjakan atau tidak bisa dilakukan monitoring ya, monitoring tentang kepatuhan melaksanakan SOP ya. Berikutnya proses uji jaring IMLTD yang dilakukan ya, bahan dan peralatan yang digunakan, petugas yang melaksanakan pemeriksaan serta waktu pemeriksaan itu didokumentasikan ya. Jadi semuanya harus didokumentasikan ya, harus ditulis ya, baik itu bahannya, alatnya, petugasnya, waktunya kapan, itu harus didokumentasikan. Nah itu buktinya nanti bukti pemeriksaan itu yang diminta tadi itu sudah ada di SIM-Dodar ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah menggunakan SIM-Dodar ya, itu bisa dilihat itu ya, bahannya, peralatannya, petugasnya, waktunya kapan, jadi ada semua. Jadi nanti untuk membuktikan bahwa elemen kelima ini sudah dilakukan itu jika Bapak Ibu sudah memasukkan atau memakai SIM-Dodar ya. Oke. Kemudian yang keenam, unit transfusi darah memiliki prosedur ya, penanganan sampel atau produk darah yang reaktif ya. Jadi ada darah-darah yang reaktif. Jadi darah yang reaktif artinya darah yang terbukti ada penyakitnya, baik itu sipilis ya, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C ya. Itu kalau ada darah yang reaktif, nah itu ada prosedurnya, berarti itu harus disingkirkan ya, harus dibuang ya. Jadi tidak boleh diberikan kepada pasien. Jadi untuk membuktikan terhadap darah-darah yang reaktif, kita membuat SOP, yaitu SOP tentang penanganan sampel dan produk darah yang reaktif. Jadi ini ada 6 elemen penelitian standar yang harus Bapak Ibu lakukan dan bukti dokumennya apa ya. Dengan demikian maka Bapak Ibu yang melakukan pemeriksaan IMLTD ada 6 standar ini yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Ya, terima kasih telah menonton video ini ya. Jadi kalau video ini dianggap Bapak Ibu anggap baik dan berguna, tolong beri kami like, subscribe ya. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas ya, bisa menulis di komen. Dan jangan lupa ya, minta tolong untuk di-share kepada saudara-saudara kita di UTD yang lain agar ilmu ini bermanfaat ya. Jadi itu tutorial tentang pemeriksaan darah IMLTD ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mari kita akhiri ya tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.